Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Rekan-rekan sahabat Biman yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang produktivitas di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh yang begitu banyak sekali, yaitu tentang peningkatan amal selama di bulan Ramadan. Namun bagaimana caranya untuk kita di zaman sekarang ini juga tetap menjaga produktivitas tersebut? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan produktivitas? Ada banyak definisinya, tapi saya coba ambil yang paling sederhana, yaitu ya mudah saja kita ambil dari kata produktif, yaitu tentang bagaimana kita memproduksi. Apa yang kita produksi tentu adalah sebuah kebaikan. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita hasilkan, artinya semakin produktif kita. Di dalam surat Al-Asr yang tadi saya bacakan juga Allah mengingatkan tentang bagaimana kita memperhatikan satu aspek produktif, yaitu tentang waktu. Yaitu semua orang dikatakan merugi kecuali 4, yaitu illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Nah, 2 ini adalah aktivitas yang sifatnya pribadi. Lalu 2 aktivitas berikutnya yaitu tawassau bil haq, yaitu dia menasihati pada aktivitas yang bernilai kebenaran, dan yang kedua yaitu tawassau bis sabr, yaitu aktivitas yang menasihati, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini adalah gambaran produktivitas yang sebenarnya sudah sangat mulia, sangat ultimate sekali. Namun saya ambil tentang bagaimana yaitu kita menjaga waktu agar kita bisa melakukan 4 hal yang tadi: beriman, beramal soleh, melakukan aktivitas nasihat menasihati dalam kebenaran, dan juga kesabaran. Kuncinya adalah tentang bagaimana kita menjaga waktu. Bagaimana kita menjaga agar selama bulan Ramadan ini kita tetap produktif? Saya coba berbagi tipsnya, yaitu 4 cara. Yang pertama, kita melakukan muhasabah atau melakukan evaluasi waktu kita. Saya secara sederhana memantau bagaimana perjalanan saya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dari jam ke jam, dari pagi, siang, sore, itu apa saja yang saya lakukan. Apa tujuannya? Yaitu bagaimana kita bisa melihat secara jujur bagaimana waktu-waktu yang kita lakukan dari jam ke jam, ya, dari momen ke momen itu sebenarnya sudah sesuai, sudah produktif atau belum. Dari sini kita bisa melihat kalau kita ternyata belum produktif, setidaknya itu adalah langkah pertama kita mengetahui bahwa kita belum produktif. Karena seringkali kita tidak menyadari sebenarnya apakah kita ini benar-benar sudah produktif atau belum produktif. Nah, dengan melakukan assessment, dengan melakukan muhasabah, dengan melakukan evaluasi, kita akan lebih terbuka bagaimana waktu-waktu yang kita lalui. 1 hari terakhir saja misalnya, 24 jam terakhir, mana yang kita bisa nilai itu produktif, mana yang tidak produktif. Langkah yang kedua yaitu kita mulai buang atau kita mulai tinggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Ya, sebelum kita masuk kepada hal yang positif, kita buang dulu hal-hal yang tidak produktif. Biasanya apa? Kadang-kadang ya mungkin kita tidak terasa membuka media sosial, entah Facebook, entah Instagram. Misalnya ketika kita lihat, wah rasanya cuma 5 menit, tapi ternyata ini bisa 30 menit atau bahkan 1 jam. Lalu apa hasilnya dari situ? Kalau ternyata memang aktivitas atau pekerjaan hari-hari kita seperti itu, ya mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau ternyata tidak ada, nah kita bisa nilai bahwa ini adalah sesuatu yang tidak produktif. Nah, ketika kita tahu bahwa aktivitas ini tidak produktif, maka kita mulai kurangi. Misalnya kita biasa sampai 1 hari di total bisa 2 jam kita bermain media sosial. Nah, ini sangat tidak produktif, bisa jadi. Kita kurangi misalnya menjadi 1 jam saja.
Nah, aktivitas ini, pengurangan hal-hal yang tidak produktif ini adalah langkah awal ketika kita sudah mengetahui, mengassessment waktu yang kita lalui, lalu kita hilangkan hal-hal yang tidak produktif tersebut. Yang ketiga, kita masukkan aktivitas-aktivitas yang produktif, yaitu apa saja terserah yang kita ingin lakukan. Yaitu tadi, kita tetap bisa menggunakan surat Al-Asr tadi, yaitu aktivitas iman, amal soleh, aktivitas tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Banyak sekali ya, kita bisa melakukan yang ibadah-ibadah fardu atau ibadah-ibadah sunnah ya. Ada biasanya di bulan Ramadan ini fokusnya bisa kita targetkan pada 3 hal, yaitu tentang membaca Al-Quran, kemudian tentang aktivitas sedekah, ataupun juga tentang aktivitas menghidupkan malam hari dengan qiyamul lail. Kita bisa jadikan alternatifnya untuk mengisi waktu-waktu yang sudah kita tadi evaluasi, ada hal-hal yang tidak produktif, kita ganti dengan aktivitas-aktivitas produktif tersebut. Nah, langkah yang keempat yaitu bagaimana kita fokus saja. Kalau tadi di langkah yang ketiga saya ajak kita semua untuk melihat sekian banyak aktivitas, biasanya memang di sini tantangannya adalah kita bisa jadi aktivitas yang perlu kita lakukan adalah fokus saja pada 1 atau paling banyak 3 aktivitas yang ingin kita lakukan. Bisa misalnya membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnah, ya, kemudian apalagi membaca bisa misalnya membaca Al-Quran, sholat sunnah, lalu sedekah. Misalnya 3 itu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Kita fokuskan pada 3 hal tersebut, atau kalau ternyata itu pun masih susah, fokus saja pada 1 saja. Atau kalau ternyata itu masih susah juga, kita fokus pada 1 saja. Yaitu misalnya membaca Al-Quran saja, atau sholat malam saja, atau sedekah saja. Tidak masalah. Yang penting kita ada hasil. Yang penting dari fokus ini, kemudian kita punya sasaran yang lebih spesifik untuk kita meningkatkan produktivitas kita. Sehingga ketika nanti bulan Ramadan selesai, kita tidak hanya melewati 1 bulan lalu kemudian tidak punya hasil apa-apa, tapi setidaknya kita memiliki hasil yang bisa kita lanjutkan setelah Ramadan nanti. Misalnya kita biasa tilawah yang tadinya sebelum Ramadan kita hanya 1 halaman, lalu meningkat menjadi 2 halaman. Yang tadinya setengah juz misalnya menjadi 1 juz, dan seterusnya. Inilah yang kemudian akhirnya ketika kita bisa fokus pada 1 atau paling banyak 3 dari target produktivitas kita, ini akan lebih memudahkan sehingga Ramadan benar-benar menjadikan kita produktif, bukan hanya dalam slogan, dalam motivasi, dalam semangat saja, tetapi benar-benar kita bisa realisasikan. Nah, sahabat, silakan bisa mencari banyak sekali aktivitas produktif yang pasti itu masih dalam bingkai surat Al-Asr tadi, alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Selamat meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.